Halo, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bincang Mobil Pertama. Kemarin ada yang request, Bang tolong bahas mobil 3 baris. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah mobil 3 baris yang menjadi pilihan banyak orang sebagai mobil pertama mereka. Mobil ini bukanlah Toyota Avanza, karena di masyarakat kita munculnya stigma negatif mengenai Toyota Avanza. Padahal mobil ini adalah mobil yang badak alias tahan banting. Toyota Avanza sendiri dikenal dengan mesin badaknya dan tahan banting di segala medan. Namun, di kalangan masyarakat Indonesia banyak muncul stigma negatif mengenai mobil ini. Mobil taksi, mobil yang sudah capek, dan kilometer yang tinggi. Namun, di video kali ini kita akan bahas sebuah mobil 3 baris yang berbeda. Ini dia episode mengenai Suzuki R3. Pertanyaan yang muncul, kenapa harus Suzuki R3? Apa yang bikin mobil ini menarik? Apa kelebihannya, kekurangannya, dan apakah benar R3 cocok untuk pemula? Simak video ini sampai habis, karena di akhir nanti saya akan simpulkan Suzuki R3 ini mobil pertama yang rasional atau cuma kelihatan murah di awal saja. Nama R3 punya arti yang unik. Menurut beberapa sumber, nama R3 berasal dari kombinasi huruf yang berarti row 3 atau 3 baris kursi. Nama ini memang menggambarkan kapasitas dari mobil ini sebanyak 7 penumpang. R3 bermain di segmen low MPV 7 penumpang, segmen yang sangat ramai di Indonesia. Di kelas ini, R3 berhadapan langsung dengan nama-nama besar seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, serta Honda Mebilio. Tapi menariknya, R3 punya positioning yang unik. Suzuki R3 tidak menjual sebagai mobil yang paling gagah atau yang paling mewah, melainkan sebagai mobil keluarga yang sangat masuk akal. Artinya, mobil ini mempunyai harga yang tidak terlalu mahal, biaya perawatan terjangkau, konsumsi BBM yang irit, mudah dikendarai oleh pemula. Ini alasan kenapa banyak orang menjadikan R3 sebagai mobil pertama, terutama setelah menikah atau punya anak. Suzuki R3 diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2012 sebagai MPV 7 kursi yang praktis dan irit. Generasi ini melalui beberapa facelift selama beberapa produksi. Untuk model atau varian R3 generasi pertama ada tipe GA, yaitu yang paling dasar dengan fitur yang paling minimalis. Selanjutnya dengan tipe GL dengan varian yang menengah dengan fitur kenyamanan tambahan seperti AC double blower, power window, dan lain-lain. Untuk Suzuki R3 GX varian lebih lengkap dengan interior yang terasa lebih plus. Suzuki R3 Drezza varian ini ialah tipe tertinggi atau facelift generasi pertama dengan tampilan lebih premium dan fitur tambahan. Catatan, generasi pertama juga mengalami facelift di tahun 2013 dan 2015 untuk penyegaran, tampilan, serta fiturnya. Tipe Drezza muncul pada fase facelift sebagai pilihan lebih mewah atau premium dibanding varian GL dan GX. Pada generasi kedua atau yang kita lebih kenal dengan Suzuki All-New R3. Generasi kedua masuk pada tahun 2018, hadir dengan platform baru yang lebih ringan dan rigid, serta dengan tampilan mesin 1,5 liter. Model atau varian ini yaitu pada GA dengan varian lebih dasar. Model atau varian All-New R3 sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada di tipe GA dengan varian dasar, tipe GL dengan varian menengah lengkap, serta varian GX dengan varian lebih tinggi dengan fitur yang lebih lengkap, serta tipe tertingginya yaitu Suzuki R3 Sport, yaitu varian Sport atau trims tertinggi dengan body kit dan tampilan sedikit lebih agresif. Selanjutnya ada Suzuki XL7. Mobil ini pada dasarnya juga merupakan basis dari R3. Suzuki XL7 bukan tipe R3 biasa, melainkan varian crossover dari R3 yang tampil lebih gagah dan SUV-like. Varian ini tampil dengan XL7 Alpha, Beta, dan Jetta. Selanjutnya yang terakhir adalah Suzuki R3 Hybrid. Pada model terbaru yaitu pada tahun 2023 sampai seterusnya. R3 juga hadir dengan mild hybrid di beberapa pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Filipina. Varian hybrid memiliki beberapa varian, yaitu tipe GA Hybrid, GL Hybrid, serta GLX Hybrid. Ini merupakan varian tertinggi hybrid dengan fitur yang lebih premium.
Masuk ke desain interior, Suzuki R3 generasi pertama tampil dengan grill sederhana namun tetap stylish, dilengkapi dengan aksen kecil yang memberikan kesan rapi dan tidak berlebihan. Ini sangat cocok untuk mobil keluarga. Headlampnya memakai bolong halogen dengan reflektor multifungsi, bentuk yang agak meruncing ke samping sehingga memberikan sedikit kesan sporty pada wajah depan. Bumper depan punya aerodinamika ringan dengan fog lamp pada beberapa varian sehingga fungsi pencahayaan malam lebih baik. Di samping, R3 generasi pertama punya proporsi yang seimbang antara panjang dan tinggi bodi, mirip mobil sedan yang diperluas jadi MPV sehingga kesan elegan tetap terasa. Velg alloy 15 inci memberikan tampilan yang tidak terlihat kecil di bodi MPV ini, membuatnya nyaman dilihat dan tetap stabil di jalan. Bodi samping tidak banyak ornamen berlebih, garis-garis cukup halus namun tetap aerodinamis. Di bagian belakang, stop lamp kombinasi tampil fungsional dan tetap rapi, dengan desain yang tidak lekang oleh waktu walaupun mobil ini kini sudah lebih tua. Spoiler belakang dengan high mount stop lamp tersedia di beberapa varian, memberikan sedikit aksen sporty dan praktis sebagai tempat lampu tambahan. Bumper belakang juga simple namun tetap proporsional terhadap keseluruhan bentuk bodi. Untuk warna dan variasi, generasi pertama hadir dalam beberapa pilihan warna yang umum saat itu, seperti putih, silver, hitam, dan warna metalik lain, membuatnya tidak cepat terlihat ketinggalan zaman. Kesimpulannya, desain generasi pertama R3 itu kalem, fungsional, proporsional, dan mudah diterima secara visual sebagai mobil keluarga karena tidak terlalu mencolok. Interior generasi pertama sering menggunakan warna BG atau kombinasi BG abu agar interior terasa lebih terang dan megah. Kabin dirancang lapang untuk 7 penumpang dengan ruang kepala dan kaki cukup untuk ukuran MPV sekelasnya. Desain dashboard mengikuti konsep Suzuki Swift versi diperbesar sehingga tampil dalam bentuk yang familiar dan user friendly. Panel instrumen sederhana namun tetap informatif. Speedometer, tachometer, dan MD kecil memberi data penting seperti konsumsi BBM atau jarak perjalanan. Head unit standar dilengkapi dengan unit audio 2-in atau AUX. Di varian menengah atau atas memberikan hiburan dasar saat perjalanan. Di bagian kursi, ketiga baris kursi dibuat dengan ergonomis dan fungsional. Dengan baris kedua bisa digeser untuk memberi ruang masuk baris ketiga. Baris ketiga dapat dilipat, jadi kamu bisa menambah tempat barang ketika penumpang lebih sedikit. Material kursi generasi pertama memakai kain yang cukup tebal dan tahan pakai, menjadikannya cocok untuk penggunaan keluarga sehari-hari. Masuk ke fiturnya, mobil ini dilengkapi dengan elektronik power steering, mempermudah pengendalian setir terutama saat parkir atau manuver di kota. Kemudian mobil ini juga memiliki banyak ruang penyimpanan kecil seperti cup holder, door pocket, dan konsol, membuat penempatan barang pribadi menjadi lebih praktis. AC menggunakan double power tersedia di varian GL dan GX, membuat suhu kabin lebih merata sampai baris belakang. Untuk keselamatan, beberapa varian dilengkapi dengan belt adjuster. Interior generasi pertama memang sederhana, tapi sudah memuat 7 orang dengan konfigurasi yang masuk akal, serta penyimpanan yang fungsional untuk perjalanan jarak jauh. Kesimpulannya, interior Suzuki R3 generasi pertama itu praktis, lapang, dan desainnya tidak rumit. Fokus pada kenyamanan keluarga dan fungsi sehari-hari tanpa banyak fitur canggih modern. Mobil ini memang dirancang untuk dipakai setiap hari. Beberapa poin kenyamanan mobil ini seperti suspensi yang empuk untuk jalanan Indonesia, menggunakan AC double blower sehingga baris belakang tetap dingin. Posisi duduk mobil ini sangat santai dan tidak mudah capek. Kabin relatif senyap di kecepatan normal. Untuk pemakaian seperti antar anak sekolah, pergi bekerja, serta jalan santai di akhir pekan, R3 terasa ringan dan ramah, tidak terasa mobil besar yang merepotkan. Mesin R3 generasi pertama memiliki spesifikasi mesin dengan kode mesin K14B dengan tipe bensin 4 silinder segaris DOHC 16 katup dengan PPT. Kapasitas mesin sebanyak 1373 cc atau 1,4 liter dengan tenaga maksimum 95 PS dan torsi maksimum kurang lebih 130 Nm. Untuk transmisinya ada di manual 5 percepatan serta otomatis dengan 4 percepatan dengan menggunakan penggerak roda depan. Mesin ini merupakan unit yang dipakai pada generasi pertama selama produksinya sejak 2012 sampai facelift akhir di sekitar tahun 2018.
Untuk performa mesin ini halus dan cukup untuk pemakaian harian di kota maupun tol ringan. Karakter torsi mobil ini di tenaga puncaknya sekitar 95 sampai 96 PS, cukup untuk MPV 7 kursi, tapi bukan mesin yang bertenaga besar. Untuk konsumsi BBM efisien untuk mobil keluarga. Banyak catatan konsumsi dalam kota bisa mencapai 12 sampai 14 km per liter. Luar kota bahkan bisa mencapai 16 sampai 18 km, tergantung dengan cara gaya kita mengemudi. Kesimpulannya, mesin R3 generasi pertama ini tidak dirancang untuk sporty atau tarik kuat seperti mobil hatchback, tapi fokus pada efisiensi bahan bakar dan kehalusan berkendara untuk keluarga. Pertanyaan yang muncul yang sering kita pertanyakan, apakah mesin R3 sama dengan mesin Swift? Jawabannya ya. Ada hubungan mesin versi tertentu dengan Suzuki Swift. Di generasi pertama menggunakan mesin K14B, yaitu mesin yang juga digunakan di beberapa versi Suzuki Swift. Itu berarti secara kode mesin dan konfigurasi dasar, mesin R3 generasi pertama menggunakan basis teknologi yang sama dengan mesin Swift 1,4 di beberapa negara, termasuk di Indonesia sendiri. Namun, ada beberapa catatan penting. Mesin Swift di banyak pasar, termasuk Indonesia, versi umumnya menggunakan 1,2 liter atau dengan kode K12B bukan K14B. Sedangkan Swift yang memakai kode mesin K14B berbeda varian atau regionalnya. Bukan semua Swift memakai K14B. Jadi, mesin R3 generasi pertama tidak persis sama dengan semua Suzuki Swift yang dijual di Indonesia. Tapi secara teknis basis mesin K14B dipakai di beberapa versi Swift di berbagai pasar termasuk Indonesia. Mobil ini dikenal dengan spare part-nya yang relatif murah. Bengkel mudah ditemukan, mesin bandel dan sederhana. Ini penting untuk mobil pertama karena pemilik pemula biasanya belum terbiasa urusan servis, tidak mau ribet dan ingin biaya yang bisa diprediksi. R3 termasuk mobil yang ramah untuk pemilik baru. Supaya adil, kita bahas kekurangannya. Menurut saya, mobil Suzuki R3 tenaganya agak terasa kurang. Tenaganya tergolong biasa saja, namun untuk pemakaian harian sudah lebih dari cukup. Desainnya tidak terlalu agresif dan bantingannya terlalu empuk kalau menurut saya, tapi bukan untuk manuver yang terlalu agresif. Mobil ini terkenal dengan image mobil keluarga, bukan mobil gaya, tapi semua kekurangan itu sebenarnya wajar untuk mobil pertama. Kesimpulannya, mobil ini cocok atau tidak sebagai mobil pertama? Jawabannya ya, sangat masuk akal. Apalagi jika kalian sudah berkeluarga, butuh mobil 7 penumpang, ingin irit dan nyaman, tidak mengejar gengsi. Suzuki R3 bukan mobil yang paling keren, tapi mobil yang paling rasional. Dan seringkali mobil pertama terbaik bukan yang bikin kagum orang lain, tapi yang bikin hidup kita lebih mudah. Kalau kamu suka konten seperti ini, please like, comment, dan subscribe agar kita dapat berbincang-bincang mobil pertama.